Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Yuli Sulistiani dari kelas A2 Farmasi. Di sini saya akan mengerjakan sebuah kasus dengan uji F atau uji ANOVA. Uji F atau uji ANOVA digunakan untuk menguji sebuah rancangan eksperimen dengan rancangan lebih dari 3. Uji ini termasuk dalam parametrik sehingga asumsinya harus terpenuhi, yaitu data harus terdistribusi normal dan homogen. Data terdistribusi normal apabila nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Apabila nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka tidak boleh menggunakan uji ANOVA, tetapi menggunakan alternatif uji ANOVA atau uji F, yaitu uji Kruskal-Wallis atau uji H. Uji tersebut digunakan apabila syarat parametrik tidak terpenuhi. Oke, langsung saja, karena pada kasus yang saya miliki saya belum mengetahui datanya terdistribusi normal atau tidak dan homogen atau tidak, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan uji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menuliskan data yang sesuai dengan data yang saya miliki. Di sini untuk namanya ada EEHA 250 sampai 1250. Untuk desimalnya kita ganti angka 2 karena pada data yang saya miliki terdapat 2 angka di belakang koma. Untuk labelnya kita tuliskan EEHA 250%, 500%, 750%, 1000%, dan 1250%. Untuk measure-nya kita ganti scale semuanya. Kemudian kita ke data view. Berikut adalah data-data yang sudah saya tuliskan sesuai dengan data kasus yang saya miliki. Untuk mencari data tersebut terdistribusi normal atau tidak, langkah yang pertama yaitu kita klik Analyze Descriptive Statistics, kemudian Explore. Nah, untuk data-data yang ada di kolom sini kita pindahkan ke kolom Dependent List semuanya. Datanya kita pindahkan ke Dependent List semuanya. Langkah berikutnya yaitu pada Display kita klik Plots. Lalu pada Plots ini kita klik untuk box plots-nya kita pilih None. Deskriptifnya kita hilangkan centangnya. Kemudian Normality Plots with Test-nya kita pilih centang. Kemudian Continue. Lalu OK. Hasil dari output. Kita lihat pada Test of Normality. Pada signifikasinya ada beberapa nilai yang kurang dari 0,05, yang berarti data tersebut tidak terdistribusi normal. Langkah berikutnya yaitu kita melakukan uji homogenitas. Di sini kita masukkan untuk name-nya yang pertama yaitu EEHA, kemudian desimalnya kita nolkan. Untuk labelnya kita tulis ekstrak etanol herbal alfalfa. Untuk values-nya kita tulis untuk angka 1 yaitu EEHA 250%, 2 EEHA 500%, 3 EEHA 750%, 4 EEHA 1000%, 5 EEHA 1250%. Lalu OK.
untuk measure-nya kita ganti scale. Dan yang kedua yaitu untuk namanya kita tuliskan inhibisi enzim hyaluronidase. Untuk desimalnya kita ganti angka 2. Untuk labelnya kita tuliskan inhibisi enzim hyaluronidase. Untuk measure-nya kita ganti scale. Kemudian kita ke data view. Di sini saya sudah menuliskan data-datanya sesuai dengan data yang saya miliki. Kemudian untuk mencari data tersebut homogen atau tidak, kita klik Analyze, Descriptive Statis, kemudian Explore. Untuk ekstra etanol herbal alfalfa-nya kita pindahkan ke faktor list. Dan untuk inhibisi enzim hyaluronidase kita pindahkan ke dependent list. Kemudian kita klik plots. Pada box plots kita pilih none. Kemudian pada spared vs level with 11 testnya kita pilih power estimation. Kemudian deskriptifnya kita hilangkan checklistnya. Normality plots kita centang, kemudian continue. Untuk displaynya kita ganti plots, kemudian OK. Berikut adalah hasil output dari data tersebut. Pada test of homogeneity of varian, kita lihat pada signifikasinya kurang dari 0,05. Jadi data tersebut dikatakan tidak homogen. Karena data tidak terdistribusi normal dan tidak homogen, maka kita tidak dapat melakukan uji ANOVA, sehingga kita akan menggunakan uji Kruskal-Wallis atau uji H. Oke, kita kembali ke sini. Untuk melakukan uji Kruskal-Wallis, kita klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian Legency Dialog, lalu kita pilih K Independent Sample. Kemudian untuk inhibisi enzim hyaluronidase kita pindahkan ke tes variable list. Untuk ekstra etanol kita pindahkan ke grouping variable. Kemudian pada define range kita klik, untuk minimumnya kita tulis angka 1 dan untuk maksimumnya kita tulis angka 5 karena data yang kita miliki ada 5 macam. Kemudian continue. Jangan lupa pada test type-nya kita beri tanda checklist pada Kruskal-Wallis. Lalu OK. Nah, berikut adalah hasil outputnya. Kita lihat pada tes statistik, kemudian pada asimpi signifikasi,
kita lihat nilainya adalah 0,000 atau kurang dari 0,05, maka dinyatakan terdapat perbedaan antar variabel. Sekian video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.